Hello people, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita semua selalu senantiasa berada di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama aku Rohaiti dari kelas A1 Prodi PGSD Kampus IKIP Siliwangi. Di video kali ini kita akan belajar mengenai bilangan pecahan. Nah, apa itu bilangan pecahan? Bilangan pecahan merupakan bilangan yang dapat dinyatakan dengan A per B, dengan A dan B merupakan bilangan bulat, dengan B tidak sama dengan 0. Dengan A per B, di mana A disebut dengan pembilang yang dibatasi dengan garis pemisah dan B adalah penyebut. Pecahan memiliki kata kunci di mana A merupakan jumlah beberapa bagian yang dipotong dan B merupakan jumlah keseluruhan bagian utuh. Yuk kita simak contohnya. Di sini ada satu buah pizza yang telah kita potong. Jika kamu mengambil satu dari dua bagian pizza, maka bisa dituliskan dalam bentuk pecahan 1/2, di mana 1 pizza adalah potongan pizza yang kamu ambil dan 2 adalah jumlah keseluruhan dari potongan pizza. Nah, sekarang kamu mempunyai sebuah pizza yang telah kamu potong menjadi 4 bagian dan satu potongnya kamu berikan kepada teman kamu, maka dapat dituliskan dalam pecahan 1/4, di mana 1 adalah potongan pizza yang telah kamu berikan kepada teman kamu dan 4 adalah jumlah dari keseluruhan potongan. Sekarang di gambar ada potongan pizza yang telah hilang, di mana potongan pizza yang telah hilang adalah potongan pizza yang telah kamu makan. Di gambar kamu telah memakan pizza sebanyak 3 bagian, maka dapat dituliskan di dalam bentuk pecahan yaitu 3/8, di mana 3 adalah jumlah pizza yang kamu makan dan 8 adalah jumlah keseluruhan potongan. Selanjutnya, jika kamu ditanyakan berapa bagian yang belum kamu makan, maka kamu hitung jumlah potongan pizza yang masih ada di dalam gambar, yaitu sebanyak 5 potongan. Nah, maka ditulis dalam bentuk pecahan menjadi 5/8, di mana 5 adalah potongan pizza yang belum kamu makan dan 8 adalah potongan pizza keseluruhan. Di dalam pecahan ada yang disebut dengan pecahan senilai, di mana pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya tetap sama ketika pembilang dan penyebut dari sebuah pecahan dikalikan atau dibagikan dengan bilangan yang sama. Sebagai contoh, di sini ada persegi, di mana persegi ini telah dibagi menjadi 4 bagian dan 3 diantaranya telah diarsir. Maka dapat dituliskan dalam bentuk pecahan 3/4, di mana 3 adalah jumlah yang telah diarsir dan 4 adalah jumlah keseluruhan yang ada di dalam persegi. Lalu 3/4 dikali dengan bilangan yang sama, yaitu dikali dengan angka 2, menghasilkan 6/8. Lalu pecahan 6/8 jika dikalikan dengan bilangan 3, maka menghasilkan 18/24. Maka dapat disimpulkan 3/4 senilai dengan 6/8 dan senilai juga dengan 18/24. Sebagai contoh lagi, di sini ada pecahan 6/12. Jika pecahan tersebut masing-masing dibagi dengan angka 2, maka menghasilkan 3/6. Jika pecahan 3/6 dibagi masing-masing oleh bilangan 3, maka menghasilkan bilangan pecahan 1/2. Maka dapat disimpulkan 6/12 senilai dengan pecahan 3/6 dan senilai pula dengan pecahan 1/2. Nah, pecahan juga dapat dirubah menjadi bentuk pecahan lainnya. Yang pertama, pecahan biasa dapat dirubah menjadi pecahan campuran. Yang kedua,
pecahan biasa dapat dirubah ke desimal. Yang ketiga, pecahan biasa dapat dirubah ke persen. Sekarang kita akan belajar mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Di dalam contoh, ada pecahan 27/2 akan dirubah menjadi pecahan campuran, yaitu dengan menggunakan cara porogapit, seperti contoh di atas. Jadi 27/2 jika diubah menjadi bentuk pecahan campuran, maka hasilnya adalah 13/1/2. Jika ingin mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa, maka caranya adalah mengalihkan 2 dikali 13 dan ditambah 1. Penyebut tetap ditulis 2, maka hasilnya adalah 27/2. Sekarang kita akan mencoba mengubah pecahan biasa ke desimal, yaitu dengan cara porogapit. Di sini ada 27/2 dibagi 2, yaitu menghasilkan 13,5. Jadi 27/2 jika dirubah menjadi bentuk desimal, yaitu hasilnya 13,5. Jika ingin mengubah bentuk desimal ke bentuk pecahan, maka caranya yaitu 13,5 sama dengan 135/10 dibagi 5 sama dengan 27/2. Sekarang kita akan mengubah bentuk pecahan biasa ke persen, di mana persen adalah per 100. Di sini ada contoh 2/5. Jika 2/5 akan diganti ke persen, maka kedua bilangan tersebut dikalikan dengan angka 20 yang menghasilkan 40/100. Jadi 2/5 sama dengan 40%. Jika ingin merubah persen ke bentuk pecahan biasa, caranya yaitu dengan 40% sama dengan 40/100, masing-masing dibagi menjadi 20, yang hasilnya adalah 2/5. Di sini juga saya telah membuat contoh soal operasi hitung pecahan. Operasi hitung pecahan terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Berikut adalah contoh-contoh soal yang telah saya buat. Untuk contoh yang pertama ada 1/4 ditambah 3/4. Maka kita tinggal tambahkan saja pembilangnya karena penyebutnya sudah sama. Jadi hasilnya 4/4 sama dengan 1. Pada contoh pertama di sini ada 2/2 dikurang 1/2. Di sini kita tinggal mengurangi pembilangnya saja, 2 dikurang 1 dan penyebutnya tetap 2. Jadi hasilnya ada 1/2. Untuk contoh pertama di sini ada 3/4 dikali 5. Di sini kita tinggal kalikan saja 3 dikali 5 dan penyebutnya tetap 4. Jadi hasilnya sama dengan 15/4. Pada contoh pertama ada 3/2 dibagi 2/5 sama dengan 3/2. Tanda hitung berubah menjadi dikali. Lalu 2/5 berubah tempat atau bertukar tempat, pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Jadi 2/5 menjadi 5/2. Maka tinggal kita kalikan, 3 dikali 5 adalah 15 dan 2 dikali 2 adalah 4. Maka hasilnya adalah 15/4. Dan jika kita ingin rubah menjadi bentuk pecahan campuran, hasilnya adalah 3/4. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.